Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu Creating a World Class Service Culture. Kelompok kami beranggotakan Ahmad Dika, Dendi Adil, Farhan Hadijaya, Indra Fajri, dan Rafli Febrian. Chapter Objektif: membandingkan konsep seamlessness service dengan departementalisasi dan fungsionalisme. Kedua, menjelaskan bagaimana logika internal perusahaan jasa dapat mempengaruhi budaya layanannya. Yang ketiga, memahami perbedaan mendasar antara pendekatan manajemen industri dan pendekatan manajemen yang berfokus pada pasar. Yang keempat, menjelaskan pendekatan observasional dan pertanyaan tidak langsung untuk menilai budaya organisasi saat ini. Yang kelima, menjelaskan komponen dasar audit jasa. Yang keenam, mendiskusikan 4 strategi mendasar yang memfasilitasi perubahan budaya. Creating a seamless service organization. Seamless service merupakan layanan yang terjadi tanpa gangguan, kebingungan, atau kerumitan bagi pelanggan. Seamless service secara bersamaan memberikan pelayanan yang andal, responsif, kompeten, dan empati. Juga memiliki personel, fasilitas, dan sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan. Sebaliknya, jika perusahaan masih menggunakan model manajemen tradisional tentang departementalisasi dan fungsionalisme, hal tersebut akan menjadi hambatan untuk menciptakan seamless service. Memahami internal logic perusahaan. Internal logic adalah prinsip implisit dan eksplisit dari masing-masing departemen yang mendorong kinerja organisasi. Logika setiap departemen secara internal berfokus pada kebutuhan departemennya sendiri dan menciptakan jahitan dalam proses penyampaian layanan. Lalu ada operation logic, adalah alasan yang menekankan penahanan atau pengurangan biaya melalui produksi massal. Marketing logic adalah alasan yang menekankan penyediaan pilihan kepada pelanggan yang memungkinkan penawaran layanan lebih baik untuk memenuhi kebutuhan individu. Human resource logic adalah alasan yang menekankan perekrutan personel dan pengembangan pelatihan untuk meningkatkan kinerja personel yang ada. Service logic adalah mempromosikan kelancaran dengan menyeimbangkan logika internal, pemasaran, operasi, dan sumber daya manusia. Perspektif operasi dan pemasaran tentang masalah operasional. Jika operasional isunya adalah meningkatkan produktivitas, maka goalnya adalah mengurangi biaya, dan masalah umumnya adalah strategi tersebut mungkin bisa menurunkan kualitas layanan. Selanjutnya, jika isunya make versus buy decision, maka goalnya adalah trade-off control terhadap keunggulan komparatif dan penghematan biaya, dan masalah umumnya adalah keputusan membuat dapat menghasilkan kualitas yang lebih rendah dan kurangi cakupan pasar. Apabila keputusan beli dapat mengalihkan kendali ke pemasok yang tidak responsif dan merusak citra perusahaan. Jika operasional issues-nya lokasi fasilitas, maka tujuannya adalah mengurangi biaya, menyediakan akses yang mudah bagi pemasok dan karyawan. Tetapi masalah umumnya yaitu konsumen mungkin berpikir bahwa lokasi tidak menarik dan susah diakses. Selanjutnya, jika masalahnya adalah standardization, maka tujuannya adalah menjaga agar biaya tetap rendah dan kualitas tetap konsisten, menyederhanakan tugas operasi, dan merekrut karyawan berbiaya rendah. Tapi masalah umumnya yaitu konsumen mungkin mencari variasi, preferensi, kustomisasi untuk mencocokkan kebutuhan. Jika operasional issues-nya batch versus unit processing, maka tujuannya adalah konsistensi penggunaan kapasitas yang efisien. Masalah umumnya adalah pelanggan mungkin terpaksa untuk menunggu. Kemudian, operasional issues-nya fasilitas layout and design, maka tujuannya adalah kontrol biaya, meningkatkan efisiensi, dan memastikan kedekatan tugas yang terkait secara operasional, meningkatkan keselamatan dan keamanan.
Tapi masalah umumnya adalah pelanggan mungkin bingung menemukan fasilitas yang tidak menarik dan tidak nyaman. Jika operational issues-nya adalah management of capacity, maka tujuan operasinya adalah mempertahankan biaya dengan menghindari penggunaan sumber daya yang boros. Dan masalah umumnya adalah layanan mungkin tidak tersedia saat dibutuhkan. Kualitas dapat dikompromikan selama periode permintaan tinggi. Jika operational issues-nya quality control, maka tujuannya adalah memastikan bahwa pelaksanaan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Tapi masalah umumnya, definisi operasional kualitas mungkin tidak mencerminkan kebutuhan pelanggan preferensi. Yang terakhir, jika isunya adalah management of queues, maka tujuan operasinya adalah konsistensi penggunaan kapasitas yang efisien. Tapi masalah umumnya adalah mengoptimalkan penggunaan kapasitas yang tersedia dengan merencanakan output rata-rata, menjaga ketertiban pelanggan, dan disiplin. Filosofi bisnis model manajemen yang berfokus pada industri pasar. Model manajemen industri merupakan pendekatan untuk mengorganisir perusahaan yang berfokus pada pendapatan dan biaya operasi dan mengabaikan peran yang dimainkan personel dalam menghasilkan kepuasan pelanggan dan keuntungan berkelanjutan. Model manajemen yang berfokus pada pasar merupakan model organisasi baru yang berfokus pada komponen perusahaan yang memfasilitasi sistem pemberian layanan perusahaan. Berikut merupakan service triangle, yang merupakan suatu model interaktif manajemen pelayanan yang menghubungkan perusahaan dengan pelanggannya. Model tersebut terdiri dari 3 elemen, yaitu strategi pelayanan atau service strategi untuk memberikan layanan kepada pelanggan dengan kualitas sebaik mungkin sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Yang kedua, sumber daya si pemberi jasa atau service people. Orang yang berinteraksi langsung maupun tidak langsung dengan pelanggan harus memberikan pelayanan secara tulus, responsif, ramah, fokus, dan menyadari bahwa kepuasan pelanggan adalah segalanya. Yang ketiga ada sistem pelayanan atau service system. Adalah prosedur pelayanan kepada pelanggan yang melibatkan seluruh fasilitas fisik termasuk sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan. Selanjutnya ada developing a service culture. Budaya perusahaan jasa mencerminkan nilai dan keyakinan bersama yang mendorong organisasi yang tertulis secara formal, tidak tertulis, dan aktual, yang membantu karyawan memahami norma perilaku dalam organisasi. Singkatnya, budaya organisasi menetapkan yang boleh dan tidak boleh dilakukan dari perilaku karyawan dan memberikan dasar di mana berbagai perilaku karyawan dapat menyatu. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara menilai budaya perusahaan jasa saat ini untuk teknik pengamatan dan pertanyaan secara tidak langsung. Berikut beberapa cara menilai budaya perusahaan lain dengan teknik mengamati. Yang pertama, amati budaya saat ini sebagai pengamat yang tidak memihak dan mengukur emosi karyawan. Dan yang kedua, amati objek dan artefak. Dan ketiga, perhatikan apa yang hilang. Lalu pergi jalan-jalan untuk mengamati budaya lain. Untuk selanjutnya, lakukan wawancara dan survei budaya. Di sini juga ada beberapa cara menilai budaya perusahaan lain dengan teknik pertanyaan tidak langsung. Untuk contohnya, yang pertama, bagaimana perusahaan mendefinisikan loyalitas pelanggan? Dan yang kedua, ketika pelanggan tidak kembali, apakah tidak tahu mengapa? Yang ketiga, apakah data kepuasan pelanggan dikumpulkan secara sistematis? Lalu, metode apa yang digunakan untuk mendapatkan umpan balik pelanggan? Dan bagaimana perusahaan untuk mengukur nilai? Yang terakhir, bagaimana informasi tentang persepsi pelanggan tentang nilai perusahaan dibagikan di dalam perusahaan tersebut? Lalu selanjutnya ada kolom bagan struktur. Yang pertama formal and informal, lalu repeating lines. Selanjutnya mencakup sistem, control, evaluation, promotion, dan recognition. Lalu di bawahnya mencakup people dan culture, yang dimana
dari gambar di atas menyajikan kerangka kerja sederhana untuk mempertimbangkan pilihan yang tersedia ketika menerapkan perubahan budaya dalam organisasi jasa. Gambar tersebut juga menunjukkan bahwa budaya secara internal terkait dengan dan sebagian merupakan hasil dari 3 komponen organisasi, yaitu struktur, sistem, dan orang. Struktur berhubungan dengan saluran pelaporan formal yang biasanya direpresentasikan dalam karakter organisasi. Strategi yang memfasilitasi perubahan budaya. Mengubah budaya melalui struktur. Yang pertama, memanfaatkan departemen pemasaran sebagai agen perubahan, restrukturisasi seputar pengalaman pelanggan, bahaya nyata yang terkait dengan pendekatan ini. Mengubah budaya melalui sistem. Pertama ada struktur penghargaan, selanjutnya ada rencana pemasaran. Tentu saja berguna untuk mulai rencana pemasaran tersebut bisa menjadi latihan yang mematikan pikiran. Selanjutnya mengubah budaya melalui orang. Selain itu juga ada mengubah budaya secara langsung, yaitu melalui kelompok campuran adalah cross seksional, kelompok keluarga adalah departemen, pemberdayaan yang rendah adalah kemampuan untuk mengubah perilaku individu, pemberdayaan yang tinggi adalah kemampuan untuk mengubah organisasi. Yang terakhir ada categorizing culture change initiative. Tingkat perbedaan yang rendah menyiratkan bahwa individu akan mengubah perilaku mereka, tetapi kelompok tidak akan memiliki wewenang untuk mengubah proses dan sistem organisasi. Pemberdayaan tingkat tinggi menyiratkan kemampuan untuk mengubah organisasi selama acara atau rangkaian acara. Slogan-slogan di sel mewakili judul hipotesis dari program perubahan semacam itu yang seringkali melibatkan satu atau lebih pertemuan. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.